Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di booth Toyota di Gias 2023. Samping saya ini adalah sebuah mobil yang sangat ikonik yaitu Toyota Prius generasi terbaru. Seperti apa? Kita simak videonya. Kita akan bahas mengenai desain eksterior dari Toyota Prius generasi baru. Jadi kalau kita lihat taman depan, dia sangat futuristik sekali ya. Dan kebetulan Prius ini menjadi salah satu pionir mobil Toyota yang menggunakan bahasa desain terbaru yang disebut sebagai hammerhead design. Nah, ya cirinya bisa kelihatan dari lampunya, kelihatan kayak huruf C seperti ini. Jadi ini di arealnya ya, yang juga ditemukan kayak di Toyota Business 4X seperti itu, atau Toyota CSR generasi baru. Kemudian kita lihat dari sini, ini logo Toyotanya dia udah nggak ada biru-biru lagi gitu ya. Jadi untuk sekitar mulai tahun 2021 gitu ya, sekarang Toyota kalau mobil elektrifikasi itu dia udah nggak pakai logo biru-biru lagi. Jadi logonya biasa semuanya. Alasannya mungkin karena teknologi elektrifikasi itu sudah dianggap mainstream, sehingga akhirnya Toyota melepaskan warna biru jadi logo yang standar seperti kebanyakan mobil Toyota. Jadi kelihatannya jadi lebih sporty banget gitu mukanya gitu ya. Kita lanjut ke bagian samping. Oke, kita masuk ke bagian sampingnya. Jadi memang Prius ini dari dulu selalu mempertahankan desain liftback seperti yang sangat melandai atapnya, yang memang berkontribusi baik pada coefficient drag gitu, sehingga dia aerodinamika jadi lebih terjaga. Nah, tapi kalau kita sekarang jadinya lebih cakep ya. Ganteng banget loh sekarang, lihat Prius sekarang ini di depan, di samping juga nggak kalah cakepnya. Nah, terus yang dipamerkan saat ini dia menggunakan pelek yang sebenarnya kecil sih. Dia ukurannya itu sekitar 17 inci, tapi dia menggunakan pelek alloy yang entah ini aksesoris atau semacamnya, tapi ini yang pasti ini pertama kali dipasang di Prius seperti itu dengan model 2 ton. Terus kita lihat ini memang di sini nggak ada sunroof ya sini ya. Dan kita lihat sini dia punya emblem SUV. Tadi yang saya bilang bahwa Prius ini jadi pionir atau mobil Toyota pertama yang menggunakan logo barunya elektrifikasi gitu ya. HEV, BEV semuanya menggunakan logo baru seperti ini. Nah, ngomong soal hybrid ini memang kita harus berterima kasih pada Prius ya, karena Prius ini membuka jalan bagi Toyota untuk mengembangkan mobil hybridnya yang juga sekarang digunakan di mobil populer kayak di Innova Scenic, Yaris Cross dan juga Alphard gitu. Nah, kita ke bagian belakangnya, lanjut. Nah, kita dari sini belakangnya ini ya memang ya sama kayak tadi bilang, dia masih mirip seperti versi sebelumnya ya, tapi yang paling kelihatan di lampunya gitu. Jadi lampunya ini kalau dulu di generasi Prius sebelumnya dia modelnya kayak vertikal begini di bagian samping kiri kanan, sekarang jadi bikin horizontal seperti ini biar kesannya lebih lebar. Dan uniknya logo Toyotanya dipasang di panel bawah nih. Jadi biasanya kalau dia taruh ditimbul gitu kan di panel pintunya, tapi sekarang dimasukin ke dalam seperti ini. Ada logo Prius yang gede banget dan ada logo SUV. Sekarang kita coba buka bagasinya seperti apa. Mana nih? Oh ya. Nah, ini dia. Oh, nggak ada portal gate ternyata. Jadi ini ruang bagasi dari Toyota Prius seperti ini, cukup besar menurut dari kelihatannya, dan kalau misalkan masih kurang besar kita tinggal lipat joknya seperti ini. Nah, begini dan juga seperti ini. Gitu. Jadi kelihatan lebih besar ruang bagasinya. Nah, di sini dia juga punya ada cover nih, ini bisa buat taruh dongkrak, bisa buat taruh apa-apa yang kebutuhan di peralatan di mobil ini seperti itu. Nah, tadi udah bilang, jadi di sini di bagian kacanya ada tulisan Prius seperti itu di bagian defoggernya. Oke, kita masuk ke interiornya ya. Nah, sekarang saya di interior dari Toyota Prius generasi baru, dan bisa kita lihat dari sini nih desain interior ya, dashboard ini kelihatan sekali ada influence atau pengaruh dari mobil listrik Toyota BZ4X, terutama di bagian setirnya yang kelihatannya common part ya sama Toyota BZ4X, karena setirnya juga beda banget sama kebanyakan Toyota saat ini gitu, yang kelihatan gede banget di bagian tengahnya, di tumpuk di tengah sini. Jadi sebelah kiri ini buat MID-nya, nah di sebelah sini ini buat cruise control, dan sudah mempunyai adaptive cruise control gitu ya, karena Prius ini sudah punya Toyota Safety Sense. Terus juga pada instrumennya dia juga sama persis kayak BZ4X ya bentukannya ya, jadi yang langsung condong ke depan gitu. Dan kita lihat ke bagian tengahnya, ini kelihatan banget kalau yang dibawa masuk sini yang bukan tipe tertinggi, jadi memang dia punya bezel yang cukup besar. Ini ada kayak tabungnya gitu ya, dan ini ada head unit yang
lebih kecil nih, kayaknya ukuran sekitar entah 7 atau 8 inci gitu, yang mirip digunakan kayak di LCGC, Avanza gitu ya. Ya memang ini bukan tipe tertinggi dimasukin ke Indonesianya. Tapi meski begitu dia fiturnya lengkap karena dia ada Android Auto, Apple CarPlay, ada Bluetooth segala macam, itu masih cukup lengkap lah gitu ya. Ada tulisan Toyota Prius, dan ini ada tombol powernya. Ini buat AC, dan ini buat apa nih? Ya buat laci ya, cup holder. Dan ini adalah tuas transmisinya. Nah, ini transmisinya nih kayak model joystick kayak gini nih. Ada misal P, R, N, D, B di sini, drive mode, ada rem pakai elektrik di sini, hold, EV mode, dan juga vehicle stability control off gitu. Ya, terus mengenai joknya, kayaknya ini jadi salah satu tanda juga bahwa ini yang masuk sini bukan yang tipe tertinggi ya, karena ini masih menggunakan ban fabrik ya. Ban fabrik, ban kayak yang enak sih dudukinya sih, bentuk joknya. Tapi memang di luar negeri juga ada yang sifatnya yang pakai jok kulit gitu ya, yang kesannya lebih mewah begitu. Dan juga kelihatan sini nggak ada sunroof sama sekali di sini ya. Oke, kita coba ke baris keduanya. Nah, sekarang saya di jok baris kedua dari Toyota Prius generasi terbaru. Dan bisa kita lihat walaupun dia memang atapnya agak melandai, agak menurun sampai ke bawah, tapi untuk ukuran saya itu tidak terlalu mengurangi headroom ya, masih segini lah gitu ya. Nggak terlalu mentok gitu ya, tapi legroom masih cukup oke ya gitu. Terus kita lihat di bagian joknya, ini bahannya masih fabrik dan dia punya 3 buah headrest lengkap ya, terpisah semuanya, tapi nggak ada armrest. Terus kita lihat supportnya masih oke lah ya, walaupun nih di bagian tengah sini pastinya agak duduk sedikit lebih tinggi seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di sini memang di bagian door trimnya ini plastik semua ya. Jadi di bagian depan sana itu dia pakai bahan kulit di bagian sandarannya, tapi di bagian sini ini kayak plastik semua gitu bahannya gitu. Nah, terus di sini di bagian depan saya ini yang bagian jok belakang ini ada situ pocket kantong jok, tapi di sisi kiri aja. Terus juga di bagian tengah sini ada USB port gitu. Ya, dan juga ada lampu baca yang udah LED. Yuk kita masuk ke kesimpulannya. Oke, jadi mengenai Toyota Prius ini memang Toyota niat membawa Prius baru ini ke Gias 2023 sebagai tribute bahwa hybrid itu belum tentu ada tanpa kemunculan si Prius ini. Dan Prius ini memang sekali lagi dari saya katakan di awal bahwa memang Prius ini membuka jalan bagi pengembangan Toyota di teknologi elektrifikasinya, terutama hybrid. Dan sekarang hybrid sudah bisa dinikmati di hampir semua produk Toyota di dunia, termasuk di Indonesia kayak yang populer kayak Kijang Inovasi Nik, ada Alphard yang baru launching, serta Yaris Cross seperti itu. Dan kita lihat desainnya ini sekarang jadi desainnya jadi jauh lebih ganteng, jauh lebih maskulin ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu yang terkesan ya agak aneh atau mungkin ada yang bilang kayak agak monoton gitu ya. Sekarang memang Toyota mendesain Prius jadi jauh lebih ganteng gitu kan. Dan apalagi dia sudah menggunakan bahasa desain terbarunya Toyota yang masa kini, mencerminkan semangat baru yang dikedepankan oleh Prius yang ini seperti itu. Oke. Oke, jadi aja video mengenai Toyota Prius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan juga klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan, dan sampai berjumpa di video lain selanjutnya. Bye bye.